Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Komal dan Pak Samsu? Alhamdulillah baik-baik Ibu. Ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses coaching kita hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya Kartini yang bertindak sebagai pengamat dalam proses coaching kali ini. Eh, Pak Komal sebagai coachingnya dan Pak Samsu sebagai coachnya. Sebentar di dalam proses pelaksanaan coaching, saya sebagai pengamat akan membuat pengamatan sesuai dengan rubrik, yaitu alur tirta yang digunakan dalam proses coaching. Apakah berjalan sudah sesuai dengan proses coachingnya, apakah atau tidak. Sebelumnya itu, sebelum kita melangkah ke proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Pak Samsu sebagai seorang coach. Di dalam kompetensi yang harus kita laksanakan dalam proses coaching, di dalam proses coaching ada kompetensi, ada 3 kompetensi yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama yaitu adalah apa? Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak Samsu sebagai coach, kompetensi mana yang Pak Samsu ingin lakukan di dalam proses coaching kali ini? Ya, terima kasih. Yang saya ingin lakukan atau yang saya ingin kembangkan pada kompetensi, saya mengambil kompetensi yang ketiga, yaitu menanyakan atau menggali kata-kata yang berbobot, ya, pertanyaan yang berbobot pada penyelesaian masalah ini, Bu. Oh iya, berarti Bapak memilih kompetensi coaching yang ketiga, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Dengan memilih kompetensi yang ketiga itu, kira-kira indikator pencapaian apa yang Bapak inginkan di dalam kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot tadi? Ya, indikator yang saya ambil di pertanyaan berbobot ini, saya akan bagaimana menggali setiap permasalahan yang dialami oleh coach ini, ya, sehingga di dalam hal ini saya bisa mengetahui kira-kira apa langkah-langkah yang dia akan lalui sehingga persoalannya tersebut bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu, Bu. Baiklah, ya Pak Samsu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja proses coaching kali ini. Silakan Pak Samsu, Pak Komal, bismillah. Assalamualaikum Pak Samsun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Komar? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, iya Pak. Begini Pak, kabar saya ini alhamdulillah baik-baik Pak. Namun ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Kira-kira Bapak punya waktu tidak? Oh, alhamdulillah, kira-kira kurang lebih 3 atau 40 menit ke depan saya ada waktu, Pak. Kebetulan jam istirahat saya ini jam masuk, saya belum masuk, Pak. Oh iya. Pak, begini Pak, terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan hifzil Quran antar guru-guru SD Sekota Palu, saya ini Pak tidak bisa ikut Pak. Ya Pak. Ya. Begini Pak. Kenapa Pak Komal tidak bisa ikut kegiatan lomba tersebut Pak untuk mewakili sekolah? Ya begini Pak, saya ini masih belum percaya diri Pak untuk mengikuti lomba itu Pak, lomba hifzil Quran Pak.
Ya, dari kalau melihat Bapak, kira-kira apa yang membuat Bapak tidak percaya diri? Pak itu, coba saya Pak, suaranya Bapak kayak kurang Pak, kurang kurang keras Pak, sedikit Pak. Boleh ulangi pertanyaannya Pak? Halo. Halo Pak, iya. Yang saya mau tanyakan ini, mengapa Bapak kemudian tidak adanya kepercayaan diri dari Bapak ini? Oh begini Pak, karena waktu itu Pak, waktu dulu saya masih SD, saya pernah ikut lomba hifdzil Quran Pak. Jadi untuk kali ini Pak, saya tidak mau lagi Pak, karena saya takut Pak tidak bisa mengharumkan nama sekolah Pak. Waktu itu Pak, saya di SD begini Pak, saya di SD itu pernah ikut Pak, tapi saya itu gugup Pak, gugup saya waktu itu Pak. Makanya saya tidak mau terulang lagi Pak, nanti ketika saya apalagi mewakili guru-guru Pak, lomba antar guru-guru SD Pak, saya takut nanti tidak bisa mengharumkan nama sekolah Pak. Begitu Pak ya. Nah, Pak Komar, sekarang kan saya bertanya, apa saja kekuatan yang ada di dalam diri Pak Komar ini? Oh, ya, jadi kekuatan dalam diri saya Pak, alhamdulillah, saya disampaikan guru saya bahwa bacaan saya itu alhamdulillah fasih Pak, membaca Al-Quran Pak. Jadi saya pernah diuji Pak, waktu itu diuji, ada pelatihan Pak, ternyata saya lulus Pak ujian itu yang diadakan dari Surabaya Pak, seperti itu Pak. Kira-kira atau ada lagi ya kekuatan yang atau kelebihan yang dimiliki oleh Bapak selain Bapak fasih dalam membaca Al-Quran itu? Iya Pak, ada Pak. Saya juga itu membaca Al-Quran Pak dengan tartil seperti ada biasa Pak. Ini Pak, seperti sekarang kita ini Pak. Ada di masjid itu. Ada kita dengar di masjid sekarang ini Pak, mengaji. Nah, seperti itu saya bisa lantunkan Pak. Sehingga pernah saya dites waktu itu Pak, waktu itu ada sembahyang tarawih Pak di masjid. Saya diberi kesempatan untuk jadi imam Pak. Ketika saya diberi kesempatan jadi imam Pak, saya melantunkan itu suara-suara saya Pak, seperti yang diputar di kaset. Seperti sekarang ini Pak, ada kita dengar sekarang ini mengaji di masjid itu Pak. Seperti itu Pak. Wah, itu kan, kalau saya melihat itu luar biasa ini Pak. Sebenarnya Bapak punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri Bapak sehingga tidak mudah putus asa dalam mengikuti setiap event atau lomba. Sekarang saya mau tanya lagi nih Pak. Menurut Bapak, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam mengikuti kegiatan hifzil ini? Apa hifzil Quran ini Pak? Sehingga dengan hal itu bisa menambah kekuatan Bapak dalam mengikuti suatu perlombaan atau kepercayaan diri Bapak. Ya, Pak. Iya, jadi setahu saya Pak, kan hifzil Quran ini Pak, lomba menghafal Quran Pak. Nah, seperti itu hifzil Quran Pak. Jadi setahu saya syarat utama dalam hifzil Quran adalah yang pertama itu bacaannya, fasohannya itu dia itu memiliki kelancaran dalam baca Al-Quran Pak. Nah, dari sesuai dengan hukum bacaannya yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Jadi itu yang pertama Pak, yang dinilai Pak. Jadi kelancaran atau dalam ilmu tajwid itu fasohannya Pak. Bagaimana membacakan Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan dalam menyambungkan ayat yang ditanyakan. Nah, jadi ketika ditanya juri Pak, kita tuh harus tahu bahwa apa yang ditanyakan itu nanti nyambung dengan ayat yang ditanyakan. Yang ketika saya ditanya Pak, surat
kasur, saya baca, dia baca ini pertanyaannya, tapi saya jawabannya ke lain, Pak. Nah, jadi itu tidak nyambung. Jadi poin keduanya ketepatan Pak dalam menyampaikan ayat Al-Quran. Kemudian Pak, yang ketiga, mengetahui surah apa yang dibacakan. Nah, jadi orang yang masuk di hifz ini Pak harus dia kuasai juga nama-nama surah Pak. Nanti ketika kita disuruh bacakan surah ini, nah, jadi kita harus mampu menjawab surah itu Pak. Kalau tidak mampu dijawab Pak, ada nanti perintahnya kita menggunakan bel. Jadi bel itu memberitahu bahwa saya ini salah. Jadi dia lagi bertanya kembali lagi Pak. Seperti itu. Poin yang keempat Pak, kejelasan artikulasi penyebutannya. Artinya ketika membaca Al-Quran Pak, jelas itu. Dia punya misalnya A, U, jangan sampai E. Nah, seperti itu Pak. Jadi penyebutannya juga harus jelas dalam membaca Al-Quran Pak. Kemudian yang kelima Pak, lagu yang dilatunkan tersebut itu mesti juga indah dan merdu. Saya yakin Pak, di semua ajang apapun kalau misalnya di bidang tarik suara Pak, pasti harapan orang itu adalah indah dan merdu. Seperti itu juga dalam hidup Pak. Nah, kemudian di poin yang keenam yaitu yang tak kalah pentingnya Pak, kesiapan mental. Di bagian ini Pak, di kesiapan mental ini saya Pak, yang seperti saya sampaikan dari awal dengan Bapak tadi, saya menghadapi pertanyaan yang diberikan oleh seorang juri itu dalam pertandingan lomba Al-Quran, itu ya merasa kurang jadi makanya saya mau sampaikan sama Bapak ini, saya sebenarnya tidak bisa ikut Pak untuk itu. Begitu Pak. Ya, betul itu Pak. Dari penjelasannya Bapak tentang ada 6 tadi ya kompetensi yang kemudian atau syarat yang memang kita akan lalui ya. Iya, Nah, Pak. tepat sekali Pak Komang. Begitulah syarat dalam perlombaan hifdzul Quran. Nah, sekarang dari syarat tersebut menurut pendapat Bapak, manakah yang belum Bapak kuasai begitu? Maksudnya Bapak belum kuasai dari ke-6 pendapat tersebut. Yang satu Bapak sudah jelaskan, kedua, ketiga, dan keempat sampai ke-6. Kira-kira yang mana yang Bapak belum kuasai? Jadi Pak, iya. Dari yang ke-6 syarat tersebut Pak, ini menurut saya Pak ya, menurut saya. Artinya tidak tahu lagi yang lain Pak bagaimana. Kalau menurut saya Pak, yang belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kesiapan mental Pak ketika tampil dalam menghadapi pertanyaan yang diberikan oleh seorang juri dalam pertandingan lomba hifdzul Quran tersebut Pak. Nah, jadi hal ini Pak yang akhirnya saya datang kepada Bapak untuk curhat lah Pak ya, curhat sama Bapak bahwa hal-hal ini kesiapan mental yang membuat saya kurang percaya diri dalam ikut lomba tersebut Pak. Begitu Pak. Oh iya, berarti memang kalau saya melihat bahwa memang Bapak lebih condong ke bawah yang poin ke-6 itu memang belum kepercayaan diri belum tumbuh ya Pak. Artinya di sini kemudian Bapak harus sebenarnya menumbuhkan kepercayaan diri Bapak sehingga dalam mengikuti suatu lomba memang mental itu menjadi faktor utama yang harus Bapak kuasai atau yang Bapak harus tanamkan supaya kepercayaan diri Bapak itu ada. Nah, kira-kira Pak, kapan rencana Bapak untuk melakukan perbaikan diri Bapak terkait persoalan kesiapan mental Bapak tersebut? Ya. Jadi rencana Pak untuk melakukan perbaikan itu Pak, insya Allah saya usahakan Pak dalam waktu 1 minggu setelah pertemuan dengan Bapak ini. Seperti itu Pak. Nah, berarti kurang lebih kira-kira 1 minggu ya Pak? Iya Pak. Nah, dalam dalam segi perbaikan itu kira-kira atau siapa sih yang bisa Bapak libatkan untuk menyelesaikan suatu persoalan itu sehingga Bapak tumbuh rasa percaya diri Bapak itu atau dalam itu dengan demikian mental Bapak itu memang betul-betul kuat ya ketika menghadapi suatu event apa saja baik itu di lingkungan maupun di event-event nasional Pak. Jadi Pak,
yang saya ingin libatkan nanti Pak, sehingga saya itu memiliki kepercayaan diri yang baik Pak ke depannya. Yang pertama itu guru ngaji saya Pak. Jadi guru ngaji saya ini Pak, dia alhamdulillah itu sudah mengikuti lomba sampai tingkat nasional Pak. Jadi itu yang pertama Pak. Kemudian teman motivator pada komunitas Pak. Jadi saya makanya datang kepada Bapak ini karena Bapak ini termasuk orang yang memberikan motivasi yang baik Pak dalam suatu komunitas Pak. Untuk itu saya datang curhat yang Bapak tadi itu seperti itu. Jadi begitu Pak. Oh iya begitu Pak ya. Memang kalau kita lihat dari perkembangan sekarang, langkah yang memang kita harus ambil bahwa guru ngaji itu memang sangat luar biasa Pak ya. Karena guru ngaji itu insya Allah bisa membantu motivasi kita, dan kemudian teman-teman kita yang telah mengikuti kegiatan event-event baik itu di tingkat lokal maupun internasional itu kan memberikan motivasi kita untuk bisa bangkit. Nah, baik Pak Komar, kalau begitu langkah apa yang Bapak lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Bapak apabila dikaitkan dengan syarat hifzul Quran yang itu Bapak sebutkan tadi Pak? Jadi menurut saya Pak, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki mental yang kuat untuk tampil dalam menjawab setiap pertanyaan dari seorang juri Pak dalam perlombaan hifzul Quran. Sehingga ketika saya tampil Pak di depan audiens, saya akan lebih percaya diri lagi Pak dan tidak gugup pada momen tersebut Pak. Jadi yang pertama saya perbaiki harus mental saya Pak. Karena bagaimanapun Pak kita bisa membacakan Al-Quran, tetapi kalau ketika tampil Pak di depan umum Pak, itu berbeda Pak suasananya. Jadi akan berbeda suasananya ketika nanti Pak saya misalnya diberikan kesempatan tampil jadi imam Pak. Itu tidak mudah juga Pak memimpin jamaah. Karena memimpin jamaah ini luar biasa Pak. Makanya yang pertama saya perbaiki adalah Pak, itu mental saya ini Pak. Iya, betul Bapak katakan memang mental. Mental itu semua orang punya. Kayak saya juga seperti itu Pak, bahwa mental itu memang selalu kita terkendala pada mental. Tapi kita harus belajar untuk melawan itu, ya kan? Paling tidak. Nah, ini yang kiat-kiat yang Bapak lakukan luar biasa, bahwa Bapak mungkin dengan banyak mengikuti event, kemudian mengikuti di tingkat masyarakat, baik diposisikan Bapak katakan tadi, yang menarik itu Bapak ditunjuk sebagai iman. Itu kan ada kira-kira Bapak sudah berani ya, maksudnya sudah menampak keberanian Bapak untuk melatih mental Bapak itu di sisi ketika ditunjuk sebagai imam Pak. Iya, kalau untuk imam Pak, alhamdulillah kan dia itu Pak momennya membelakangi jamaah Pak. Beda dengan hifzul Quran Pak. Kalau hifzul Quran itu menghadap dengan peserta Pak, tapi kalau imam Pak membelakangi jamaah Pak. Jadi kalau saya jadi imam Pak, artinya paling tidak mental saya Pak lebih bagus ketika saya tampil imam Pak daripada saya itu tampil di hifzul. Mungkin rasa gugup percaya diri itu Pak masih lebih bagus Pak daripada tampil di hifzul Quran Pak menghadapi jamaahnya Pak, audiensnya Pak. Seperti itu Pak. Bagus sekali nih Pak Komal. Ya, kalau kita melihat dari langkah-langkah Pak Komal itu sangat luar biasa. Semoga langkah yang dapat Bapak tempuh ya, dapat menjalankan dengan baik sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan. Nah, saya yakin Pak Komal ini pasti bisa, karena Bapak punya kekuatan yang perlu dieksplor ya, dengan apa yang telah Bapak utarakan di atas tadi. Nah, tadi salah satunya adalah melakukan lomba hifzul Quran ini. Nah, dengan
melakukan lomba ini, Pak, ini kan salah satu ajang Bapak untuk memacu ya, sehingga rasa percaya diri itu ada. Nah, kedepannya paling tidak ini menjadi langkah awal Bapak sebenarnya. Sehingga Bapak ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba ajang IMSIL ya, atau Tartil ya. Dengan demikian mungkin ini yang bisa mengacu kembali bahwa kemampuan Bapak itu ada. Bapak kalau saya lihat memang punya kelebihan yang perlu Bapak tonjolkan. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah Pak, sangat baik sekali Bapak sudah mau ya mendengarkan apa yang saya utarakan dengan Bapak. Jadi insya Allah Pak, dengan pertemuan ini Pak, saya menjadi mampu untuk melatih diri Pak ya, untuk menjadi percaya diri lagi Pak. Jadi insya Allah Pak, dengan arahan Bapak ini, dengan perbincangan kita Pak, saya siap untuk mengikuti lomba himpunan Pak, untuk mewakili sekolah Pak. Saya yakin Pak, insya Allah saya bisa. Terima kasih Pak ya, telah bersedia kasihan meluangkan waktunya untuk saya ini Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak, dan semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Pak. Sama-sama Pak. Iya, assalamualaikum Pak Tabe. Amin Pak, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat luar biasa ya, percakapan yang begitu panjang. Alhamdulillah. Selesai proses coachingnya tadi, saya akan memaparkan sedikit hasil perdebatan saya sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama yaitu tentang tujuan. Pak Komal sebagai coaching sudah menyatakan tujuannya tadi secara jelas, mengutarakan dia punya masalah. Terus di bagian identifikasi, seorang coach Pak Samsu sudah menanyakan tentang identifikasi masalah, yaitu coaching yang mempunyai masalah yaitu merasa tidak percaya diri untuk mengikuti lomba HIFSIL dan coach juga sudah menggali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh coaching yang ada dalam diri coaching. Dengan demikian, dengan apa yang diutarakan oleh Pak Komal sebagai seorang coaching, dia juga terpancing untuk mengeksplor apa yang ada dalam dirinya, sehingga Pak Komal sendiri bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, dan kemudian juga bisa menetapkan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Pak Komal sebagai seorang coaching. Pak Samsu juga sebagai seorang coach sudah memberikan pertanyaan tentang tanggung jawab, ya. Jadi semuanya tadi sudah berjalan, yaitu dengan menanyakan tentang apa tadi komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Komal sebagai coaching untuk selanjutnya. Jadi saya rasa untuk alur Tirtanya ini semua sudah mencakup dalam proses coaching tadi, ya, sudah sangat baik. Terus saya juga akan mengajukan dua pertanyaan kepada Pak Samsu sebagai seorang coach pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu di dalam proses coaching tadi pada alur Tirta, di bagian manakah yang Bapak merasa tertantang untuk melakukannya tadi? Terima kasih Bu. Kalau saya tadi yang merasa saya menantang tadi dari alur Tirta ya, pertanyaan yaitu di bagian rencana aksi Bu. Ya, karena di sini di rencana aksi di situ memang seorang coach memang mau melakukan sesuatu yang kemudian itu mengenai kemampuan atau potensi dari rasa dia percaya dirinya itu. Nah, itu yang coba saya gali tadi, sehingga di situ seorang coach tadi sudah mengutarakan persoalan-persoalan yang menjadi kendala dia, sehingga kendala dia tidak bisa tampil di mana saja, ya misalnya di depan-depan umum. Nah, itu yang kemudian saya gali. Di depan umum itu misalnya dia
mengikuti ajang lomba yang menyambung ayat itu yang persoalannya dia, sehingga itu menurut saya yang paling menantang. Kemudian kedua, seorang coach coach tadi sudah mengutarakan bahwa saya menggali tentang apakah seorang coach ini sudah bisa tampil di depan umum. Beliau sudah mengatakan saya sudah bisa tampil misalnya dipercayakan sebagai imam. Dengan imam itu dia mempunyai berapa macam gaya lagu ya, bentuk lagu yang dia bacakan pada saat mengaji, misalnya di antara sholat itu, baik itu sholat isya, maghrib dan seterusnya, itu mempunyai variasi tersendiri. Nah, itu merupakan saya rencana aksi yang dilakukan oleh seorang coach sudah menurut saya paling menantang, karena dia sudah aksinya itu sudah bisa tampil untuk membangkitkan kepercayaan dirinya sehingga dia bisa tampil di mana saja. Seperti itu, Bu. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua karena ini menghemat waktu. Kira-kira di dalam proses coaching tadi bersama teman sejawat Anda, apa kendala yang Anda temukan di dalam prosesnya Apa, Bu, tadi? permasalahannya? Iya. Iya, permasalahan itu di ini, Bu, ya, kendala atau permasalahan di kendala itu di waktu, Bu. Ya, karena kita waktu kadang kurang karena faktor kesibukan. Nah, itu yang menjadi kendala, sehingga ketika kita mengutarakan hal itu kepada seseorang, kita harus membutuhkan waktu, terutama dengan teman sejawat, karena kita membutuhkan ketika melakukan coaching itu untuk melalui berdasarkan alur tirta, memang kesediaan oleh seorang teman, oleh seorang teman atau siapa saja yang kita akan melakukan coaching, ya, sehingga alur coaching itu akan berjalan ketika dalam kedua belah pihak mempunyai kesiapan yang tepat, sehingga proses alur yang pembicaraan kita itu akan terarah dengan baik, sehingga apapun solusi atau permasalahan itu bisa akan terselesaikan. Seperti itu, Bu. Ya, baik sekali Pak Samsu atas jawabannya. Terima kasih. Semoga kedepannya kita dapat mengambil manfaat dari proses coaching kita hari ini. Demikian dulu. Terima kasih Pak Komal juga sebagai seorang coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.